we just stay here? 'Cause in this kind of weather. Mengenai bahasa assembly. Sebelumnya perkenalkan nama saya Beli Aulia. Nama saya Aulia Sedika. Make yourself calm. Nama saya Alfarana Dara Cantika. Nama saya Muhammad Jalil Samrani. Nama saya Ikalan Segatahya. Nama saya Nazira Demici. Bahasa assembly adalah representasi simbolis dari instruksi mesin berbentuk notasi sebagai bahasa mesin yang dapat dibaca oleh manusia dan dapat berbeda-beda tergantung dari arsitektur komputer yang digunakan. Setiap instruksi dalam bahasa assembly setara dengan instruksi mesin tertentu yang dijalankan oleh CPU. Bahasa assembly merupakan salah satu bahasa pemrograman paling fundamental yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras secara langsung. Bahasa assembly memberikan efisiensi tinggi dan kontrol penuh atas sistem komputer. Assembly language untuk mengakses langsung instruksi yang digunakan oleh CPU. Konteks, background and justification. Orbit some dollar ZM konsektektur adib sing elit set do a smooth temper inside the dot at labor and dollar makna alikua at enim minim venim quiz nastor exercation ulam ko laboris nisi at aliquip x i consequit. Dasar-dasar bahasa assembly. 1. Operasi memori. Bahasa assembly memungkinkan akses langsung ke lokasi memori. Ini dilakukan dengan menggunakan alamat memori atau pointer. Contohnya yaitu 1. Mengakses memori. Menggunakan instruksi seperti move untuk memindahkan data antara register dan memori. Kedua, petunjuk memori. Menggunakan pointer untuk menyimpan alamat memori. Selanjutnya ada sintaks dan direktif. Bahasa assembly memiliki sintaks khusus yang perlu diikuti. Beberapa elemen penting meliputi 1. Label, menandai lokasi dalam kode yang dapat dirunjuk oleh instruksi lain, contohnya itu start. Kedua, direktif, memberikan instruksi kepada assembler tentang cara memproses kode, contohnya itu data teks. Yang ketiga yaitu instruksi dasar. Instruksi adalah perintah yang diberikan kepada prosesor untuk melakukan suatu tugas. Beberapa jenis instruksi dasar dalam bahasa assembly meliputi 1. Instruksi data movement, memindahkan data antar register atau antara register dan memori, contohnya yaitu move, load, dan store. Kedua, instruksi aritmatika dan logika, melakukan operasi matematika dan logika, contohnya yaitu add, sub, mul, and or. Yang ketiga yaitu instruksi kontrol aliran, mengendalikan alur eksekusi program, contohnya yaitu jump, call, dan read. Selanjutnya ada register. Register adalah penyimpanan data berkecepatan tinggi yang terletak di dalam prosesor. Beberapa jenis register yang umum digunakan meliputi 1. Register umum, digunakan untuk operasi aritmatika dan logika umum, contohnya yaitu AX, BX, CX, dan DX. Register khusus, digunakan untuk tugas-tugas khusus, contohnya seperti SP, BP, SI, dan DI. Penggunaan bahasa assembly. 1. Pemrograman sistem. Bahasa assembly digunakan untuk menulis bagian penting dari sistem operasi seperti kernel, driver perangkat keras, dan modul perangkat keras lainnya. Ini memberikan kontrol langsung atas perangkat keras, memungkinkan pemrograman yang efisien dan cepat. 2. Sistem embedded. Sistem embedded adalah perangkat yang diintegrasikan dalam sistem yang lebih besar seperti microcontroller dalam alat rumah tangga, kendaraan, dan perangkat medis. Bahasa assembly memungkinkan pemrograman yang sangat efisien, penting untuk sistem dengan sumber daya terbatas. 3. Pengembangan firmware. Perangkat lunak yang tertanam dalam perangkat keras untuk mengendalikan fungsi dasar. Bahasa assembly digunakan untuk menulis firmware, memberikan kontrol rinci atas perangkat keras dan memastikan performa optimal. 4. Optimasi kerja. Dalam aplikasi yang membutuhkan performa sangat tinggi seperti permainan video, grafis komputer, dan komputasi ilmiah, bagian-bagian kritis dari kode dapat ditulis dalam assembly untuk meningkatkan kecepatan eksekusi dan efisiensi penggunaan sumber daya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari
bahasa assembly. Kelebihan bahasa assembly yang pertama yaitu memberikan kontrol penuh atas perangkat keras, yang artinya bahasa assembly memungkinkan pengaturan rinci terhadap operasi sistem. Kemudian yang kedua, kode lebih cepat berfungsi dan efisien tinggi, yang artinya bahasa assembly beroperasi langsung pada perangkat keras. Kemudian yang ketiga, bahasa assembly ideal untuk mengerjakan tugas yang membutuhkan optimasi performa tinggi. Kemudian ada kekurangan dari bahasa assembly, yaitu yang pertama, bahasa assembly memiliki kompleksitas kode yang tinggi, yang artinya bahasa assembly memerlukan pemahaman mendalam tentang arsitektur komputer sehingga rentan terhadap kesalahan. Kemudian yang kedua, kode assembly sulit untuk diimplementasikan dan dimodifikasi, yang artinya bahasa assembly ini sulit untuk dipelajari atau dibaca. Kemudian yang ketiga, bahasa assembly kurang portabilitas karena bahasa assembly sangat bergantung pada arsitektur prosesor. Studi kasus dan contoh program. Contoh program sederhana dalam assembly mencakup loop dan pengolahan data array. Analisis kinerja ini dilakukan untuk menunjukkan kecepatan eksekusi dan efisiensi penggunaan sumber daya. Bahasa assembly adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang memberikan kontrol langsung atas perangkat keras komputer. Meskipun kompleks dan sulit dipelajari, bahasa ini memainkan peran penting dalam pemrograman sistem, pengembangan firmware, dan sistem embedded dengan instruksi dasar, register, dan kontrol aliran yang spesifik. Assembly memungkinkan optimasi kinerja yang tinggi. Pembelajaran bahasa assembly memberikan wawasan mendalam tentang cara kerja komputer pada tingkat paling dasar dan instruksi mesin hingga interaksi dengan perangkat keras. Program seperti pencarian maksimum dan minimum serta faktor bilangan menunjukkan bagaimana assembly dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas dasar dengan esensi tinggi. Secara keseluruhan, meskipun aplikasi modern sering menggunakan bahasa tingkat tinggi, pemahaman bahasa assembly tetap esensial untuk mereka yang ingin mengeksplorasi atau bekerja di bidang pemrograman sistem dan perangkat keras. Assembly tidak hanya membantu dalam optimasi dan kontrol, tapi juga memperkaya pemahaman kita tentang dasar-dasar komputasi. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.